Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, selamat datang, selamat malam semua. Mari kita berdoa, kita mulakan kebaktian kita malam ini. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk Neti, John Rail, dan anak-anaknya yang setia setiap minggu malam mereka sertai kebaktian online ini Bapa. Walaupun kami berjauhan, tapi Tuhan Engkau satukan kami di dalam hati dan dalam roh. Juga terima kasih bagi saudara-saudara kami yang ada di Sandakan, yang tidak dapat join malam ini. Kami tetap berdoa, Engkau sertai mereka, Engkau berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka, di dalam aktivitas mereka setiap hari. Mungkin dalam kesibukan mereka Tuhan, Engkau sertai mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa anak-anak-Mu di Sandakan, juga di tempat lain yang join kami Tuhan. Saya berdoa Engkau membuatkan kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Terutamanya pada musim Christmas ini, sepanjang bulan ini kami berdoa Engkau memberikan kami pernyataan, memberikan kami pengertian tentang Engkau, bagaimana merayakan Christmas dan menyambut Tuhan Yesus dalam hidup kami, supaya Yesus menjadi nyata dan benar-benar hidup di dalam kehidupan kami. Bapa, terpuji nama-Mu, kami puji sembah Engkau, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau pencipta segala sesuatu, Engkaulah Raja, Tuhan Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat kami, penebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat, kekuatan, kuasa, kepenuhan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih, segala kemuliaan bagi-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu. Berkati semua mereka yang juga mendengar ini mungkin dari YouTube video ini. Engkau berkati dengan firman-Mu, biarlah Engkau melayani mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Malam ini saya akan sambung apa yang saya tinggalkan minggu lalu. Minggu lalu saya kongsikan tentang 3 respon orang-orang sewaktu Yesus dilahirkan, kan? Ada respon yang tidak mengindahkan kelahiran Yesus, terutamanya para pemimpin orang-orang Yahudi di Jerusalem. Mereka tidak pun ingat dan tidak tahu bahwa Mesias telah dilahirkan pada waktu itu, sedangkan mereka pemimpin umat-umat Tuhan orang Yahudi, dan mereka memiliki firman Tuhan. Mereka lah yang menjaga hukum Taurat, mereka lah yang menjaga firman Tuhan, dan mereka tahu mereka adalah expert, ya. Mereka itu kalau bahasa Indonesia ahli itu mereka mahir, ya, mahir atau expert dengan firman Tuhan, dan sebenarnya mereka tahu janji Tuhan, tapi mereka mengindahkannya sehingga mereka tidak tahu dan lupa. Jadi orang-orang dari timur yang pada waktu itu mungkin dari Babylon atau dari Asur, mereka datang ke Jerusalem karena mereka baca firman Tuhan, mereka lihat janji Tuhan bahwa bintang akan terbit, ya, bintang itu the star of the king, the star of David akan bangkit, dan mereka ikut bintang itu sampai ke Jerusalem. Dan mereka lah yang membawa berita itu bahwa raja itu sudah dilahirkan. Memang di dalam buku Lukas kita juga diberitahu bahwa malaikat Gabriel, dia menampakkan diri kepada para gembala dan memberitahukan para gembala bahwa raja atau Mesias itu dilahirkan. Jadi para gembala pun dapat datang dan melihat Yesus dilahirkan, serta mereka kembali dan memberitakan berita yang baik itu kepada orang-orang yang mereka temukan. Jadi kita lihat di sana ada orang yang tidak mengindahkan tentang kelahiran Yesus. Sama seperti hari ini, tahun-tahun kita merayakan Christmas, ada banyak orang yang begini, mereka tidak mengindahkan tentang Kristus. Karena Christmas bagi mereka itu adalah Christmas untuk bersuka-suka, berparti-parti, ya. Christmas mereka lebih kepada Santa Claus, ya. Kalau dia lihat Santa Claus itu, wah, dia sangat-sangat excited sekali. Sangat-sangat gairah sekali. Wah, dia lompat-lompat kalau nampak Santa Claus, ya. Tapi dia mengindahkan Yesus. Dia tidak mengindahkan, dia tidak hiraukan tentang Yesus. Dia tidak peduli tentang Yesus. Malahan ada yang tidak suka kalau kita bicara tentang Yesus. Respon yang kedua adalah respon Raja Herodes. Herod itu karena dia raja yang kejam, raja yang jahat, dia tidak mau ada yang menggantikan dia. Jadi respon Herodes itu adalah respon yang dia menentang Yesus.
Malahan dia ingin membunuh Yesus, sehingga dia memerintahkan bahwa orang membunuh semua anak-anak termasuk bayi-bayi dari umur 2 tahun ke bawah. Ya. Jadi kurang lebih di Bethlehem itu ada orang mengatakan waktu itu ada kurang lebih 200 anak-anak dari umur 2 tahun hingga ke bawah. Jadi banyak anak-anak kecil dibunuh karena Herodes itu mau membunuh Yesus. Jadi dia hantam saja. Karena dia tahu Yesus pada waktu itu sudah hampir 2 tahun umurnya. Jadi dia bunuh saja anak-anak yang 2 tahun umur dan ke bawah. Kan luar biasa. Jadi kita lihat di situ respon yang pertama, respon yang tidak menghiraukan, tidak menghinakan Yesus. Respon yang kedua adalah Herodes, dia menentang Yesus, malahan ingin membunuh Yesus. Respon yang ketiga adalah respon orang-orang Majus. Bahasa Inggris panggil itu the wise men. The wise men. Ada yang mengatakan three kings, ya. Tapi sebenarnya mereka orang-orang Majus dipanggil wise men. Dan respon mereka sewaktu Yesus dilahirkan itu adalah respon menyembah Tuhan. Karena mereka beritahukan sewaktu mereka sampai ke Yerusalem, mereka tanya, di manakah anak itu dilahirkan? Ya, raja orang Yahudi. Katanya, kami telah datang untuk menyembah dia. Dan saya pikir dalam musim ini, inilah yang kita perlu lakukan. Kita merayakan Christmas dengan menyembah Yesus. Apa maksudnya menyembah? Menyembah bukan saja menyanyi. Menyembah bukan saja kita bersujud, berlutut, ya. Kita bersujud kepada Tuhan, menyembah, angkat tangan, ya. Bukan itu saja menyembah. Itu hanya sebagian daripada penyembahan. Itu respon kita sebenarnya, ekspresi penyembahan. Tapi penyembahan sebenarnya itu adalah cara hidup kita. It's a lifestyle. Penyembahan itu adalah meletakkan Tuhan dalam hati kita. Penyembahan itu adalah meletakkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Menyembah Tuhan itu adalah menghormati Tuhan di dalam segala sesuatu. Menyembah Tuhan itu adalah hidup bagi Tuhan setiap hari dan setiap waktu dalam kehidupan kita. Itulah menyembah Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Anak-anak, kalau dia hormat orang tua, itu menyembah Tuhan. Suami-suami kalau dia mengasihi istri, itu menyembah Tuhan. Istri-istri kalau dia menghormati dan tunduk kepada suami, mengasihi suami, itu adalah menyembah Tuhan. Jadi suami istri saling melayani satu sama lain. Ya, puji Tuhan. Bagi saya senang untuk melayani keluarga. Setiap hari saya masak untuk keluarga. Kenapa? Saya senang itu karena itulah penyembahan saya bagi Tuhan. Ya, daripada saya mengabaikan keluarga, marah-marah keluarga apa, itu tidak menyembah Tuhan. Jadi selain daripada marah-marah atau apapun, saya buat kerja rumah. Ya, membersihkan rumah, masak apapun, layani istri. Ya, kita berlaku baik kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Itu menyembah Tuhan. Karena tidak ada gunanya kalau kita ini menyembah Tuhan begitu bagus sekali di dalam gereja. Oh, kita nyanyi bagus, kita bersujud bagus, kita angkat tangan kepada Tuhan bagus, suara kita bagus, tapi perangai kita tidak bagus. Jadi itu bukan penyembahan yang Tuhan mau. Penyembahan itu adalah dengan hidup kita sendiri. Puji Tuhan. Malam ini saya mau bawa kita, kongsikan kepada kita, karena orang-orang Majus itu datang menemukan Yesus karena kata mereka, kami telah datang untuk menyembah Dia. Jadi saya mau kongsikan beberapa firman yang menunjukkan bahwa Yesus itu menerima penyembahan. Kenapa firman Tuhan ini catatkan bahwa Yesus ini menerima penyembahan? Karena firman Tuhan ingin memberitahukan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, dan Dia patut menerima penyembahan. Saya tidak akan baca semuanya ini, saya akan baca bagi firman saja. Yang pertama, orang-orang Majus, ya sudah kita baca dalam Matius 2 dari ayat 1 hingga ayat 11. Orang Majus datang untuk menyembah Yesus. Mereka datang dari jauh, berpuluh-puluh batu, beratus batu sebenarnya, 700 hingga 900 batu dari timur. Berjalan kurang lebih 4 bulan, 5 bulan berjalan untuk datang ke Yerusalem. Tujuannya hanya satu, untuk menyembah Yesus. Luar biasa kan? Jadi orang Majus ini menyembah Yesus. Yang kedua, orang yang sakit kusta itu di dalam Matius 8.
Matius 8 ayat 2 katanya orang kusta itu datang kepada Yesus dan menyembah dia. Ini perkataan yang firman Tuhan Alkitab pakai. Dia menyembah Yesus. Dan Yesus terima penyembahan itu. Yang ketiga, Jairus atau Yerus yang minta Yesus menyembuhkan anaknya yang telah mati. Dia datang kepada Yesus dan dia menyembah Yesus dalam Matius 9 ayat 18. Yang keempat, murid-murid Yesus. Sewaktu mereka menyeberang danau itu dan Yesus selamatkan mereka dari ombak yang besar. Matius 14:33, mereka menyembah Yesus. Yang kelima, orang Kanaan, orang perempuan Kanaan yang anaknya itu diganggu setan-setan. Dalam Matius 15 ayat 22 hingga 28. Dia datang kepada Yesus minta tolong, dia bersujud dan menyembah Yesus. Yang keenam, Mary Magdalena. Mary Magdalena dan juga Mary yang satu lagi, Matius 28 ayat 1 hingga 9, waktu mereka mau mencari tubuh Yesus, ya, tapi Yesus sudah bangkit, malaikat kata dia sudah pergi dan mereka pergi memberitakan saudara-saudara mereka, tapi dalam perjalanan Yesus menemukan mereka. Mereka bersujud kepada Yesus dan menyembah Yesus. Yang ketujuh, lagi murid-murid Yesus di gunung di Gunung Zaitun, di Bukit Zaitun. Mereka menyembah Yesus, Matius 28 ayat 17. Yang ke-8, ini orang yang dirasuk setan, namanya Lehion. Markus 5 ayat 6. Dari jauh dia melihat Yesus, dia bersujud menyembah Yesus. Maksudnya, setan-setan di dalam orang ini menyembah Yesus. Yesus terima penyembahan itu. Yang ke-9, orang yang buta itu dalam Yohanes 9. Yohanes 9 ayat 38. Orang buta itu sujud menyembah Yesus. Dalam firman Tuhan dinyatakan ini. Kenapa firman Tuhan mencatatkan ini? Bahwa orang-orang ini datang menyembah Yesus. Karena Yesus itu layak disembah. Karena Yesus itu bukan manusia biasa. Dia adalah Allah kita. Dia adalah Tuhan, Raja kita. Itulah Yesus disembah. Di dalam Filipi pasal 2 kita baca ini. Philippians chapter 2 verse 10 and 11, ayat 10 dan 11. Filipi kita baca dari ayat 9, Filipi 2. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya ayat 10, di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita lihat tadi di ayat itu ada orang menyembah Yesus, Lehion menyembah Yesus, orang buta disembuhkan menyembah Yesus, Mary Magdalena dan satu Mary lagi menyembah Yesus, murid-murid menyembah Yesus, Jairus menyembah Yesus. Jadi kita lihat dalam firman Tuhan dinyatakan ada orang-orang menyembah Yesus sewaktu Yesus ada di bumi ini. Tapi dalam Filipi dia mengatakan bahwa segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi akan berlutut, bersujud, menyembah Yesus dan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, ini adalah kesaksian firman Tuhan dinyatakan kepada kita. Christmas yang kita rayakan ini adalah karena Yesus Kristus. Dia yang layak disembah. Dia adalah Allah Tuhan kita yang telah turun menjelma menjadi manusia. Dan dia menjadi korban bagi dosa kita, korban untuk menebus kita dari segala belenggu dosa dan segala murka Allah. Jadi kita dibebaskan oleh Tuhan. Sepatutnya musim Christmas ini kita bersyukur, bersukacita karena Yesus. Bukan kita bersukacita, bersyukur karena ada bonus ya. Ada orang bonus, dia bilang, wah, ada Christmas bonus. Jadi bulan ini gaji saya ada banyak sedikit. Ada orang bersukacita, lebih lagi bersukacita kalau tahun baru Cina karena ada bonus banyak lagi. Tapi kita harus renungkan firman Tuhan dan melihat bahwa sukacita itu berdasarkan karena kita mengerti tentang Yesus
mengerti tentang Christmas. Inilah yang dirayakan oleh orang-orang Kristen yang mengetahui firman Tuhan. Malam ini saya akan kongsikan 5 ayat firman Tuhan yang menyatakan kepada kita sebab-sebab kenapa Yesus datang dan kenapa kita ada Christmas hari ini, ya. The reason why Jesus came. Saya kongsikan tadi pagi ini, bulan ini, musim Christmas ini saya akan bawakan firman Tuhan yang sama di gereja pagi bahasa Inggris dan malam bahasa Malaysia di gereja online kita, ya. Puji Tuhan. Kenapa Yesus datang? Sebabnya kenapa? Yang pertama dalam Matius 18 ayat 11 kita baca, ya. Matius 18 ayat 11. Matius 18:11 katanya, karena anak manusia yaitu Yesus, anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Yesus, ya, salah satu favorite Yesus ataupun kesukaan Yesus, ya, dia punya favorite itu dia dipanggil anak manusia. Ya, the Son of Man. Banyak kali disebut oleh Yesus the Son of Man. Dalam perjanjian lama pun dia juga disebut the Son of Man ataupun anak manusia. Itu nama favorite Tuhan Yesus, dipanggil anak manusia. Di dalam Lukas 19:10 perkataan yang sama. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hari ini banyak orang hilang. Hilang di dalam dosa, hilang di dalam kepercayaan mereka sendiri, ya. Hilang dalam kehidupan yang tidak menentu, hidup yang tidak ada Tuhan, hidup tidak ada pimpinan Tuhan, hidup karena tidak ada keselamatan. Ini yang dicari Yesus. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu yang dicari Yesus. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Orang yang hilang, yang tidak kenal Tuhan, kalau dia meninggal, dia mati, dia akan hilang selama-lamanya. Dia akan binasa selama-lamanya. Kita perlu pikirkan itu. Jadi penting orang Kristen kita konsisten dengan iman. Konsisten dengan hidup bersama dengan Tuhan. Konsisten. Jangan kita berhenti melayani Yesus. Jangan kita berhenti untuk percaya Yesus. Jangan kita sekali-kali tinggalkan Yesus. Wah, itu sangat menakutkan sekali. Ya, kalau kita sudah kenal Yesus, walaupun kita belum bertumbuh banyak, walaupun kita belum menjadi matang banyak, peganglah iman yang ada. Peganglah Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Biarpun hidup susah, jangan tinggalkan Yesus. Karena Yesus telah menyelamatkan kita. Dia telah mencari. Dia datang dari sorga. Datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Walaupun dia dibenci, walaupun dia disakiti, walaupun dia dianiaya, walaupun dia ditangkap, disalibkan, dicambuk, walaupun dia sengsara. Kesengsaraan itu adalah untuk kesembuhan kita. Kesengsaraan itu adalah untuk pengampunan kita. Nah, ini rencana Tuhan. Jadi kita harus konsisten dalam melayani Tuhan. Yang kedua, ayat firman Tuhan yang kedua, Matius 20 ayat 28. Matthew 20:28. Matius 20 ayat 28. Katanya sama seperti anak manusia, yaitu Yesus, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi sebab kedua kenapa Yesus datang adalah untuk melayani. Melayani kenapa? Karena dia menyembuhkan sewaktu dia datang. Dia membebaskan orang dari belenggu-belenggu setan. Dia membuatkan orang buta melihat. Dia membangkitkan orang mati. Yesus melayani. Tapi bukan itu saja, bukan hanya melayani kita dengan mujizat kuasa Tuhan, tapi Yesus juga memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Kita ini sebagai orang tawanan. Kita ini sebagai orang yang dipenjara. Orang yang diikat karena kita buat kesalahan.
kita memberontak Tuhan, kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak percaya Tuhan, itu dosa. Tapi Yesus datang untuk menebus. Cara Yesus datang menebus kita adalah memberikan nyawanya. Nyawanya itu sebagai suatu pembayaran. Dia bayar segala dosa, dia bayar hutang kita, dia bayar kesalahan kita, dan dia membebaskan kita. Jadi Yesus datang melayani dan memberikan nyawanya untuk menebus kita dari banyak orang. Dia menjadi tebusan, dia menebus kita dari segala dosa. Yang ketiga, Lukas 9:56. Luke 9:56. Lukas 9:56. Lukas 9:56. Macam salah ini. Mungkin Yohanes, ya tunggu ya. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan, tapi untuk menyelamatkan. Kejap ya, saya cari dulu. Lukas 9 ayat 56. Luke 9:56. Ya, correct. Oh, oke. Di Di dalam bahasa Malaysia, Lukas 9 ayat 56 ini dia tidak dicatitkan. Luar biasa ya? Ya, luar biasa. Luar biasa. Dia tidak dicatitkan. Itulah di sini tidak ada. Tapi dalam bahasa Inggris, di dalam King James Version ada Lukas 9:56. Katanya anak manusia itu datang bukan untuk membinasakan, malahan untuk menyelamatkan kehidupan kita, menyelamatkan kehidupan kita. Oke. Jadi kalau kamu tidak dapat di situ Lukas 9:56, maksudnya dalam terjemahan lain ini tidak dimasukkan ke dalam terjemahan itu. Luar biasa ya. Saya belum tahu ini, baru malam ini. Luke 9. Saya cari referensi lain kalau ada. Thank you Lord Jesus. Yang keempat, 1 Yohanes 3 ayat 8. Kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 8. Ya. Wow. Luar biasa. Katanya di sini kenapa tidak ada ini Lukas 9:56 di terjemahan lain, karena di dalam terjemahan Yunani tidak ada, dia bilang. Jadi penting untuk kita pergi kembali kepada King James Version. Ya, terjemahan King James adalah terjemahan yang pertama dan lengkap dan tepat. Sebab yang keempat kenapa Yesus datang adalah untuk menghancurkan, ya, memusnahkan pekerjaan si iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya.
Dengar ini, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Luar biasa kan? Hanya Yesus yang menghancurkan atau membinasakan pekerjaan si iblis atau iblis itu sendiri. Hanya Yesus saja. Tidak ada kekuatan manusia, tidak ada kuasa manusia yang menghancurkan kuasa iblis. Hanya Yesus. Dan itu kita terima dari salib Yesus. Kayu salib bagi orang Kristen itu adalah kemenangan. Salib bagi orang Kristen itu memberitahukan kita kemusnahan kerajaan setan. Salib itu. Jadi sebagai orang Kristen kita bangga dengan salib itu karena itu lambang kemenangan kita atas setan. Dan lambang hancur dan musnahnya setan dan segala pekerjaannya. Yang kelima, 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5, 1 John 5:20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Sebab kenapa Yesus datang adalah untuk memberikan kita pengertian tentang Allah yang benar dan tentang kehidupan yang kekal. Katanya di sini, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, yaitu Allah Bapa. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Yesus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Inilah Christmas. Kalau kita mengerti tentang sebab-sebab kenapa Yesus datang dan menyatakan dirinya, kita akan mengerti perayaan Christmas itu. Kita akan mengerti dan kita tidak akan merayakan Christmas seperti orang-orang di dunia. Orang-orang dunia merayakan Christmas karena itu pesta pora, ya, karena dia mau happy-happy, dia mau suka-suka, ya, dia mau gembira-gembira. Ya, itu orang dunia merayakan Christmas. Tapi orang Kristen merayakan Christmas adalah untuk mengingat kembali, merenungkan kembali kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat 5 perkara ini. Kalau mau ingat, tengok video ini lagi di dalam YouTube, nanti saya akan upload. Bagaimana sebab-sebab kenapa Yesus datang, memberikan kita maksud yang baik, yang benar tentang Christmas yang kita rayakan. Haleluya. Jadi saya berharap kita semua akan belajar merenungkan pada musim Christmas ini. Kita ada 1 bulan merayakan Christmas ini, ya, supaya kita akan mengalami perkara yang baru. Dan juga saya berdoa supaya Christmas ini akan membawa kehidupan yang baru di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Jadi kita akan bertumbuh dalam Yesus, kita akan lebih mencintai dan mengasihi Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan sampai di sini malam ini, dan saya berharap mereka yang tidak dapat datang malam ini, saya berharap mereka akan lihat video ini dalam YouTube dan terdorong atas firman Tuhan, mengenal sebab-sebab kenapa Yesus datang. Amin. Puji Tuhan.